Silakan duduk kembali. Senang berjumpa dengan Anda. Begini saja, tahukah Anda dicintai dan disayangi? Bukan hanya oleh Tuhan, tapi kami juga sayang dengan jemaat. We love you so much. Thank you for coming. Terima kasih datang. Sekalipun kadang beberapa orang ragu, tapi tetap datang juga. Gak akan pernah pulang sia-sia waktu kita datang untuk beribadah. Haleluya. Mari kita makan firman. Buka bersama dengan saya Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Kita baca dulu. Pak Denny ke sini, cepat maju. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Pak Denny akan bacakan bersama dengan Anda, ya. Baca dengan keras dan dengan teratur. Yesus berjalan di atas air. Seluruh ceritanya dulu saya akan nanti kupas satu persatu. Ayat 22 sampai 33 Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Katakan amin dengan keras dan lantang. Amin. God bless you. Silakan duduk. Yesus berjalan di atas air. Saya akan kupas firman ayat ini. Dan kita akan dapatkan rema-rema. Lebih penting dari itu, kita akan mengenal Yesus lebih pribadi. Ayat 22, Yesus berjalan di atas air. Pertama bunyinya, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Pertanyaan saya untuk ayat yang pertama. Siapa yang memerintahkan mereka untuk naik ke perahu dan menyeberang dulu? Siapa? Yesus. Kok ragu? Siapa yang suruh? Yesus. Jadi cerita tentang this great rescue. Bagaimana Yesus menyelamatkan murid-muridnya dari kapal atau perahu karam. Dan itu berarti nyawa bagi 12 orang ini. Karena barusan aja, belum lama yang lalu, Yesus baru memberi mereka makan kenyang. Perut mereka agak sedikit buncit-buncit. Kalau kita lihat perikop sebelumnya, Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan? Lalu Yesus suruh mereka pergi. Suruh nyebrang dulu. Sebenarnya hidup itu damai. Kalau kita itu hidup dalam perintah-perintah Allah. Karena pada akhirnya, ultimately, ujungnya yang bertanggung jawab atas kondisi kita adalah Allah Bapa. Tuhan tidak pernah berjanji menolong orang yang hidup di luar kehendaknya. Tetapi damai sejahtera hanya direservasi untuk orang-orang yang hidup di dalam perintah-perintahnya. Memang kita nggak sempurna. Dari cerita ini kita akan perhatikan bagaimana iman 12 orang termasuk Rasul Petrus yang gagah perkasa ini dalam sejarah gereja. Ternyata jauh dari sempurna. Sampai Yesus komentar dan cacat begini. Hai kamu yang kurang percaya. Dalam bahasa asli atau Inggrisnya aja, you ye of little faith.
Imanmu itu kecil sekali. Padahal cerita Petrus jalan di atas air itu kayak besar gitu di telinga orang-orang Kristen sekarang. Kayaknya Petrus itu adalah betul-betul jagoan iman. Yesus berkata, imanmu itu kecil, banyak cacatnya. Tapi mereka paling tidak berniat dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan hidup dalam perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara, takut itu gak perlu kalau kita tahu Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh saya hari ini jadi hamba Tuhan, saya gak takut. Dia pelihara. Kalau Tuhan suruh saya mengampuni, saya ampuni, orang itu gak berubah terus lukai. Saya gak takut. Saya sudah lakukan perintahnya. Tuhan yang tanggung jawab atas hidup saya dan masa depan saya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Tapi gak bisa orang punya percaya diri seperti ini kalau dia menyadari hidup dalam dosa. Kalau dia hidup menentang firman Allah. Dia gak akan punya confidence atau keyakinan seperti ini. Ayat ini tidak dimulai dengan mujizat. Ayat ini, cerita perikop ini dimulai dengan ketaatan. Yesus memerintahkan mereka go, dan mereka go juga. Waktu saya baca begini, iya ya. Orang Kristen sebelum ketemu Kristus, berbahagialah mereka kalau sudah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang hujan-hujanan udah bawa payung terlebih dahulu sebelum keluar rumah. Berbahagialah orang Kristen yang sudah melatih dirinya taat firman sebelum masuk pencobaan. Meskipun loh ya, orang kalau tidak taat sama firman bisa kenal Tuhan lewat pencobaan, bisa terima Tuhan, bisa ditolong Tuhan, tetapi lebih berbahagia mereka yang sebelum melihat sudah percaya. Jadi dari sini adalah sebuah exhortation atau afirmasi atau suatu konfirmasi peneguhan buat kita yang selama ini taat. Jangan pernah hitung-hitungan dan berkata demikian. Aku taat apa gunanya? Gunanya di sini. Ketika badai menerpamu, kau tidak tenggelam. Hari ini banyak cerita di antara kita. Sebenarnya begini kejadiannya. Hari ini kita masih bisa ada di sini. Semua gonjang-ganjing dunia, gelombang yang silih berganti, tidak bisa menenggelamkan iman kita hari ini. Kita tetap setia pada keluarga kita, sekalipun kita nggak sempurna, kita masih punya pekerjaan kita dan semua berkat-berkat Allah. Saya beritahu, itu karena di masa lalumu hingga hari ini engkau berjalan dalam ketaatan. Kalau bukan karena sudah terlatih dalam ketaatan, sekalipun masih compang-camping saya mengerti, hari ini Anda mungkin tidak seperti ini. Hari ini Anda jauh lebih kurang dari Anda sekarang. Jangan pernah berkata, aku taat lalu untuk apa? Taatmu dulu menyelamatkanmu hari ini. Taatmu hari ini menyelamatkan hari esokmu. Jangan remehkan taat pada Tuhan sekarang. Karena orang yang taat sekarang lebih berbahagia daripada orang yang taat nanti sekalipun ditolong juga oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda bisa merenungkan. Cerita ini mulai dengan Tuhan memerintahkan dan murid-murid menjalankan. Lalu setelah itu ayat 23 bunyinya begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus kan suka berdoa sendirian. Perahu murid-muridnya, mulai masuklah masalah. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Katakan perahu muridnya ini sudah beberapa mil jauhnya, katakan beberapa mil. Nah, coba perhatikan. Ya. Yesus itu pisah sama mereka. Sebenarnya waktu saya renungkan ayat ini. Waktu kita baca, it dawned on me atau tiba-tiba saya kok menyadari ada kejanggalan. Ini Yesus ditinggal sendirian loh. Ini murid-muridnya apa gak berpikir ya? Harusnya jangankan murid Tuhan. Orang yang begitu dekat, rasul lagi. Supir saya aja kan tanya, loh Pak Philip nanti dijemput gak? Zaman itu belum ada Uber, Gojek apalagi. Kalau saya di drop di satu tempat, atau saya ditinggalkan, pasti ditanya. Sopir saya pasti tanya nanti siapa yang jemput. Padahal kalau saya nggak minta ya nggak salah mereka kalau dia nggak jemput saya. Tapi cuman beban moral gitu loh. Ya kan, beban moral. Jadi dia tanya, bayangin sopir aja pinter. Apalagi ini rasul. Kok nggak tanya ya? Yesus tuh ditinggal sendirian loh. Nggak ada transport lain loh.
Dia ditinggal di sana sendirian, mereka nggak tanya gitu kayak, Yesus Tuhan, Guru nanti siapa yang jemput dirimu? Apakah perlu kami sisakan satu perahu untuk tunggu? Mungkin Yudas Iskariot suruh nunggu. Karena dia masih murid Tuhan bukan? Kok nggak ada yang tanya? Harusnya curiga dong, kalau ada kejanggalan pada Tuhan, itu pasti ada rencana pelatihan. Pernahkah Anda merasakan sesuatu janggal di hidupmu dengan Tuhanmu? Jangan curiga dulu. Latihan imanmu akan tiba. Dan latihan iman itu adalah investasi untuk masa depan. Kalau Anda dilatih sekarang, bergunanya itu nanti. Jangan pernah marah kalau dididik sama Tuhan. Adakah kita membenci orang tua kita karena kita disekolahkan matematika? Sekolah musik. Anak saya dulu waktu belajar piano, royal segala, dari kecil, meskipun udah bakat dengar telinga, tapi harus baca cambah. Dipaksa mama, ibunya, istri saya. Hari ini super kamsyah. Mengapa? Banyak kesempatan dibuka oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya lewat keahlian musiknya. Sekarang bisa harpa apa segala. Anak pertama. Akankah kita benci? Benci mungkin waktu kita ngalami. Gak ada anak kecil suka jam-jaman di piano. Apalagi matematika. Fisika apa atau subjek yang dia gak suka. Tapi nanti suatu hari ketika dia merasakan fungsi guna, benefit namanya. Dia akan menoleh ke belakang dan berkata, aku ngerti kenapa aku diizinkan ini. Terima kasih, Mama. Atau kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Hikmat-Mu tak terselami. Please, jangan benci Tuhan kalau ada 1-2 hal kejanggalan. Doa yang belum terjawab, seolah-olah Tuhan tidak sertai dan genapi. Padahal Anda sudah bayar harga. Kita disuruh jalan bermil-mil tanpa Tuhan. Jangan curiga, asal waktu kita disuruh maju sama Tuhan Yesus, kadang-kadang Tuhan berjalan di depan kita, kadang-kadang di belakang. Ini masalahnya. Waktu di depan gampang, karena kita lihat lampu merah, hijau, kuning, ada di depan, berhenti, gampang. Kayak anak kecil, semuanya disuapin. Kita lihat Tuhan berjalan di depan, dialah gembala, tak akan kekurangan saya. Tapi, disinilah perubahan antara gembala dan domba, hubungan itu langsung di-upgrade, menuju kepada mitra. Waktu Allah dengan anaknya, kita sama papa kita contohnya, waktu kecil kita hanya mengikutinya. Waktu besar kita menjadi rekan kerja. Di perusahaan papa saya jadi vice presidennya contohnya. Ini membutuhkan kemitraan. Dan Allah tidak mau hanya membesarkan anak dalam kerajaannya. Allah mau membesarkan mitra. Makanya dalam doa berkat kita ada perkataan seperti ini. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kata persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kemitraan dengan Allah. Dan untuk melatih kita kemitraan dengan Allah, bukan selalu jadi anak yang merengek-rengek untuk susu bagi dirinya. Tuhan berkati saya, tolong, dan berkat. Allah sekali-kali perlu membiarkan Anda berjalan di depan. Beberapa mil tanpa dirinya. Untuk melatih percaya sebelum Anda jadi leader buat keluarga. Leader bagi gereja, pemimpin di masyarakat dan perusahaan. Allah izinkan berapa mil, lu jalan dulu. Nah, kita boleh marah sama Tuhan kalau waktu kita disuruh jalan ke depan, dia kia-kia. Makanya firman Tuhan ngajarkan di Ibrani, bahkan sekarang ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia nggak liburan atau cuti. Dia berdoa bagi kita. Lain waktu saya jelaskan doa Tuhan bedanya apa sama doa orang Kristen. Loh kok Tuhan masih doa? Akan bedanya, tapi tidak sekarang. Tapi paling tidak kita lihat Yesus di bumi. Secara fisik di sini. Waktu murid-muridnya jalan berapa mil dulu, dia masuk ke gua atau bukit dan berdoa di sana. Praying. Wow, harusnya murid-murid ini rasa aman. Tapi kan kalau nggak ketemu Yesus langsung gitu kan, orang Kristen juga banyak kayak murid-murid ini. Kekanak-kanakan iman, kecil imannya. Iman tuh harus besar. Jangan selalu toleransi iman kecil. Sebab iman kita yang besar pun tetap kecil, apalagi kalau kecil nggak kelihatan. Lah kalau ada orang yang berdiri aja kayak orang duduk, nah kalau dia duduk kan hilang.
Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen banyak yang seperti ini juga, Mas Ian. Tapi kalau nggak ketemu pendetanya sendiri rasanya belum mantap gitu loh. Nah, tak beritahu begini ya, tergantung dengan siapa kita berbicara. Kalau kita bicara soal Yesus, a sleeping Jesus is a greater safety for me than any talking man. Saya pakai bahasa Indonesianya kira-kira begini. Saya lebih aman di dekat Yesus yang tertidur dan terlelap daripada dengan manusia yang paling berkuasa. Karena Yesus pernah sekali tidur di perahu, murid-muridnya bangunkan, masa lu gak peduli hai guru? Yesus berkata, kamu kurang iman, saya ngerti logika Tuhan. Masa aku akan tenggelam sebelum naik ke kayu salib? Gak mungkin lah ya pesawat ini akan jatuh, aku ada di sini. Logika, gak perlu berdoa. Murid-murid ini bermil-mil tanpa Yesus. Bermil-mil. Dan Yesus bukan pergi jalan-jalan apalagi tidur. Sekalipun itu sudah lewat waktu. Karena waktu di ayat berikutnya nanti kita baca. Jam jaga menunjukkan pukul 3. Jadi Tuhan Yesus itu melean, bahasa Surabaya. Dia berdoa. Masa murid-muridnya gak ngerti yang dia doakan sehari-hari. Wong Petrus, Yohanes, Yakobus dan semuanya itu sering nguping doanya Yesus. Selalu doa buat murid-muridnya kok. Pernah sekali Yesus doa semalam-malaman sebelum memilih mereka. Masa mereka gak tahu, di doa Yesusku, namaku disebut. Di doa Tuhan Yesusku dengar. Ada namaku disebut. Tenang dong harusnya. Harusnya tenang. Yesus berdoa untuk kita. A sleeping Jesus. Yesus yang tidur jauh memberi rasa aman daripada siapapun yang bisa menjaga saya. Kita tidak perlu takut loh. We have a strong Savior. Kita punya a strong Redeemer. Kita punya penebus yang kuat. Tapi saya juga gak bisa terus merendahkan dan diskredit murid-murid Tuhan. Sebenarnya ada satu hal yang luar biasa buat mereka. Entah motivasi mereka itu tulus mentaati atau takut, saya gak tahu. Karena mereka ini masih belum jadi emas yang murni. Masih dipoles sama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu. Tapi yang pasti mereka taat. Nah ini saya harus kasih kredit, saya harus kasih pengakuan sama mereka. Karena ayat itu berkata, ayat 24 berkata, perahu sekali lagi, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, bla bla bla, Yesus datang. Nanti saya baca lagi. Tapi ayat 24 bicara, sudah berapa mil jauhnya. Mereka bisa saja kembali. Tapi mereka tahu kalau mereka putar arah, ubah haluan, kembali lagi ke tempat semula Yesus utus mereka pergi, yaitu tempat Tuhan Yesus membelah roti. Maka mereka tahu bahwa mereka tidak mentaati. Jadi entah karena mereka itu tahu benar guna ketaatan, bahwa ketaatan, tempat ketaatan, perhatikan tempat ketaatan juga adalah tempat perlindungan. The place of obedience is the place of covering. Tempat ketaatan juga adalah tempat naungan. Tak ada tempat di dunia ini yang aman kecuali dalam ketaatan. Dan berarti dalam perlindungan Tuhan. Saya mending di Baghdad daripada di New York. Kalau di New York saya melarikan diri seperti Yunus ke Niniwe, yang harusnya ke Niniwe pergi ke arah yang berlawanan. Saya mending di Baghdad karena disuruh Tuhan. Saya akan lebih hidup di Irak daripada di Amerika tiba-tiba mati. Gak ada tempat aman di dunia ini kecuali dalam ketaatan akan firman. Disitulah perlindungan. The place of obedience is the place of protection. Jadi murid-murid ini gak tahu karena mereka takut atau karena mereka memang nurut.
Saya nggak jelas, tapi pokoknya lebih baik kita karena takut tetap taat daripada orang yang ngaku mau nurut tapi nggak melakukan. Jadi apapun motivasinya diterima oleh Tuhan persembahan itu. Ya. Nah, murid-muridnya tidak berubah haluan. Berapa mil itu jauh karena itu kilometer. Tetapi harusnya kalau mendayung bersama 12 orang, apalagi mereka semua adalah nelayan kawakan, dengan mudah mereka bisa kembali lagi. Tidak ke arah Kapernaum yang Tuhan suruh. Mereka bisa kembali lagi ke tempat semula mereka diutus dari situ. Tapi saya harus memuji para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak menyerah. Kalau Tuhan suruh Anda melakukan sesuatu, jangan menyerah sekalipun mengalami angin taufan. Memang ketika pertama kali diperintahkan, segalanya mungkin kelihatannya aman. Waktu kita melakukan perintah Tuhan, awal-awal bisa jadi cuaca baik menyertai. Cuaca menjanjikan bahkan atau cerah. Kita kan tidak pernah tahu di kilometer berapa atau mil keberapa dalam perjalanan rohani hidup kita sehari-hari ini. Kita akan bertemu dengan angin sakal. FKA contohnya yang baru tak lama kita lalui. Siapa pernah sangka malam pertama justru hujan deras ini pertama kali dari 20, berapa kali FKA diadakan? 26 kali itu pertama kali loh kita itu seperti kutip kalah sama cuaca. Ternyata Tuhan suruh kita ngalah sama cuaca. Karena cuaca kan Tuhan pakai untuk menguji iman kita. Siapa pernah ngerti di kilometer 26 saya ketemu angin sakal. Tapi justru jadi indah kan. Saya gak peduli kalau Tuhan yang suruh ngadakan ini, saya akan terus jalan. Tidak dibubarkan Anda yang ada di situ, Anda mengerti yang saya maksudkan. Saya malah ikut Anda hujan-hujanan, asik benar. Tuhan yang suruh kok, kalau Tuhan yang suruh, apapun ku nikmati, cuaca cerah ku nikmati, hujan deras kuyup, aku nikmati sekalian. Emangnya gua punya pilihan? When God commanded you, waktu Allah yang memerintahkanmu, enjoy the journey, nikmati perjalanan itu. Kesera-sera whatever will be, apapun yang jadi ya jadi. Jangan nyerah. Dayung terus, dayung angin sakal paling gak enak. Dayung 2 jam, cuman maju 2 mili. Kalau gak mundur karena anginnya. Kalau Tuhan suruh, saya mending dayung dan jalan di tempat. Daripada jalan ke seluruh dunia, Tuhan tidak perintahkan. Sia-sia orang bangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Banyak orang terlalu memuliakan buah atau hasil akhirnya. Saya tidak. Kalau Tuhan perintahkan, termasuk kalau ujungnya mandul, saya akan terus cangkul. Karena bagi saya, hidup adalah Kristus, bukan buah. Dan hidup dalam Kristus pasti akhirnya menghasilkan buah. Jangan pernah Anda memuliakan buah. Karena bahkan di Alkitab dikatakan di kitab Habakuk, sekalipun bunga arah, sebagai pohon arah tidak berbuah, sukacitaku, kegembiraanku, bagianku adalah Tuhan. Karena saya tahu saya tidak punya pilihan. Saya hidup hanya karena perintah Tuhan. Di luar perintah Tuhan kalau ada hasil yang baik sekalipun, saya tidak mau ke situ. Karena Tuhan tidak suruh, berarti sia-sia aku membangunnya. Mari kita dewasa iman. Rasa takut itu tidak perlu. Kalau kita tahu kita patuh. Tuhan yang tanggung jawab. Saya punya iman sederhana kok. You told me, so you're responsible now. Bukan ngancam Tuhan. Engkau yang suruh aku, berarti engkau yang tanggung jawab. Termasuk hidup yang saya hidupi sekarang. Hidup Anda juga, hidup Anda pula. Punya rasa tenang. Tapi bukan ngancam Tuhan. Banyak orang itu, dia tidak melakukan perintah Tuhan, lalu ngancam-ngancam Tuhan. Kenapa gini, kenapa begitu, kenapa tidak aku diberi, kenapa engkau tidak kabulkan, kenapa aku mengalami begini. Loh, salah sendiri. Kalau saya tahu saya patuh perintah, saya bisa klaim janji Tuhan. Dan kalau belum terjadi, saya bisa klaim kasihnya. Begini loh, janji kalau tidak berlaku, kasih dulu. Yang pasti murid-murid ini punya rasa aman dengan Tuhannya karena sudah sekian tahun. Ini kan bukan kejadiannya baru kenal berapa minggu. Ini mungkin sudah berapa tahun kejadian itu. Tapi murid-murid punya rasa aman. Kalau kita tidak mengerti hikmat Tuhan, mungkin mereka ada yang mempertanyakan, Yudas Iskariot mungkin. Ya kan salah kan, guru salah kan, kita disuruh ke Kapernaum jam segini. Lihat ini, angin sakal. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi. Terus terang loh ya, Tuhan itu susah untuk dipahami.
Tapi kalau kita tidak mengerti hikmatnya, nggak apa-apa. Jangan menghakimi, jangan konklusi. Kalau kita tidak ngerti hikmatnya, lumrah. Karena ada ayatnya, memang perlu waktu untuk kita bisa memahami cara dan jalannya. Jalanku lebih tinggi, caraku juga, waktuku juga beda. Kita perlu waktu, bahkan dengan waktu pun seumur hidup masih ada banyak misteri yang kita bawa ke sorga nanti. Tanya sama Tuhan Yesus sendiri baru mengerti ketika kita berhadapan muka dengan muka, wajah dengan wajah dan tatap mata. Saya ngerti kalau kita kadang-kadang mempertanyakan hikmatnya, tapi jangan jadi benci. Tanya sama hikmatnya. Kalau kita tanya, mempertanyakan hikmatnya maksudnya, kita masih kebingungan, nggak apa-apa kita belum dapat jawaban. Maksudnya kita hidup dalam kebenaran. Akulah kebenaran, kata Yesus, jalan dan kebenaran. Bukan berarti dia harus menjawab semua pertanyaan kita. Hari ini juga, pasti nanti dijawab suatu hari nanti. Ada di hidup ini, ada yang nanti beberapa sisanya sedikit dijawab di sorga kelak. Kalau saya mempertanyakan hikmatnya, saya rasa aman dulu sama kasihnya. Yang saya tidak pertanyakan adalah kasihnya. Hikmat terus terang saya aja masih mempertanyakan. Why Tuhan? Kenapa kau izinkan begini? Kenapa kau izinkan itu? Kenapa kau lindungi? Kenapa kau tidak sembuhkan yang itu? Saya juga punya pertanyaan. Jangankan Anda, I have many questions. Tapi itulah membuat saya manusia. Menjadikan saya adalah seorang manusia biasa. Karena saya tidak bisa selami. Paulus loh kurang dekat apa sama Tuhan? Melihat Tuhan pertobatannya. Didatangi Tuhan berkali-kali. Sapu tangannya pun menyembuhkan, berkata begini. Aku berdoa supaya kita semua, terutama Anda, gereja yang dituliskan surat kepada mereka, memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya kasih Yesus. Kita tidak bisa memahami memang. It's okay. Tapi aku akan percaya absolut di kasihnya. No matter what, God is good. Apapun terjadi, aku tidak tahu gimana menjelaskan pada orang-orang yang mempertanyakan, bahkan ngalaminya saya tidak akan sok tahu atau sok pintar kasih jawaban klise, tapi apapun terjadi, imanku berkata tentang kasihnya. Allah itu baik. Moralnya sempurna. Itu saya tidak pertanyakan. Intention atau niat hatinya selalu mulia buat kita. Kenapa dia tidak dalam kedaulatan dan kemahakuasaannya selalu melindungi kita dari bahaya fisik contohnya, tapi imanku selalu Tuhan akan sertai hingga kekekalan. Bapak Ibu Saudara, takut itu tidak beralasan kalau kita itu punya iman pada kasihnya. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Murid-murid waktu itu terus dayung, apalagi Petrus yang paling cinta. Dia tahu, Yohanes apalagi yang dicintai, Tuhan kita tidak akan celakakan kita. Mereka mungkin berdebat antara mereka. Ayo balik. Mungkin Yudas berkata, guru salah. Mungkin yang lain berkata begini, begitu. Kasih solusi. Dia berkata, guru berkata ke Kapernaum, kita dayung ke situ. Mungkin Petrus yang berdiri. Dia yang paling nekat dan berani. Kita tetap dayung ke sana. Awas lu ya kalau kita nggak kemana-mana. Beberapa jam kemudian, tidak maju-maju. Makanya ketika Petrus lihat Yesus, dia pertama berkata, get me out of this boat full of unbelievers. Waktu Petrus ketemu Yesus, orang pertama yang berkata, aku suruh keluar dari perahu ini penuh dengan orang-orang gak percaya. Aku tadi sudah hampir dilempar keluar, dikudeta kepemimpinanku, supaya ada pemimpin yang memberitahu mereka apa yang mereka ingin dengarkan. Mari kita kembali. Hampir seperti Yunus dilempar ke laut. Makanya Petrus berkata, Tuhan kasih aku ilmu. Lain kali kalau aku dilempar, aku bisa jalan di atas air. Kenapa Petrus tergesa-gesa keluar? Coba pikirkan. Dia sudah keki di dalam sana. Dia mungkin salah satu dari beberapa saja yang berkata, terus maju ke Kapernaum. Yang lainnya berkata, mundur, balik arah. Balik arah berarti balik perintah. Nggak peduli keselamatan kita nomor satu. Petrus berkata, tidak. Pastor Philip berkata, tempat ketaatan adalah tempat perlindungan. Enggak lah, Petrus masa bilang begitu. Bayangkan, saya ajak Anda renungkan firman ini. Wow. Saya kasih kredit dan tepuk tangan kepada murid-murid Tuhan. Dan siapapun yang membela tetap ke arah Tuhan. Yang Tuhan perintahkan, orang itu berjasa. Kayaknya si Petrus sih. Karena ujungnya dia yang mengalami kemuliaan lebih daripada 11 yang lainnya. Petrus itu kan selalu gegabah. Setelah gegabah dia menyesal.
Setelah jalan dia tenggelam. Tapi saya yakin hatinya selalu benar sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Ya. Sudah berapa mil? Kita lihat ayat 25. Anda belajar sesuatu? Seperti yang saya katakan tadi awal-awal, saya kasih renungan yang menjadi rema. Jadi kalau sampai sekarang saya belum menentukan judulnya apa. Nanti ujung khotbah tolong kasih saya saran, judulnya ini apa, supaya bawa pulang kira-kira masih ada headline-nya gitu. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam. Demikian pula nanti, kira-kira judulnya apa, kita lihat lagi. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ketahuilah bahwa satu-satunya golongan orang yang tidak percaya ghost atau roh halus adalah Saduki. Golongan Saduki, Farisi pun percaya. Jadi murid-murid ini termasuk orang Yahudi yang normal. Waktu lihat Yesus, dia lihat hantu. Beginilah jadinya kalau hati kita sudah kena terjangkit virus takut. Orang yang kena roh ketakutan di dalam hatinya langsung katarakan. Itulah sebabnya takut tidak boleh bersarang di hati orang percaya. Karena detik takut memerintah, maka segala cara pandangmu jadi salah. Bayangin, kalau matamu yang harusnya terang tubuhmu, pelita itu gelap, betapa gelapnya tubuhmu. Kalau terang itu gelap, betapa gelapnya gelap. Mengerti maksud saya? Ya. Kalau makanan yang gak pedas yang hambar, bagi orang bukan Indonesia, dimakan itu pedas. Betapa pedasnya cabai rawit kita. Kalau mata kita lihat Yesus aja, lihat Tuhan aja hantu. Kalau kita lihat firman aja salah. Kalau kita lihat Tuhan aja curiga. Betapa hancurnya hidupmu dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Dan apapun yang kau pimpin, betapa payahnya. Jikalau mata terang kita, pelita kita gelap, betapa gelapnya segala sesuatu yang lainnya. Yang menerangi kau gelapkan, siapa yang menerangi kegelapanmu? Kalau saya renungkan, bahaya takut itu. Sebab orang yang terjangkit dengan ini, tak akan bisa lagi hidup bersih. Kasihan perusahaan yang dia pimpin. Paling dia cuma ahli marketing strategi. Tapi pasti tidak ada sejahtera bagi orang-orang yang bekerja bagi dia. Kasihan keluarga atau pasangan, suami apalagi, ini istrinya lebih kasihan luar biasa kalau kepala keluarganya. Hatinya sudah tidak beres di depan Tuhan. Gereja dipimpin dengan hamba Tuhan yang melakukan apapun dan khotbahkan apapun, semua berakar pada roh ketakutan, bukan pada iman. Kasihan jemaatnya. Ketahuilah, roh ketakutan, ketakutan, jauh lebih bahaya daripada yang kelihatan. Jauh lebih bahaya. Sebab sekali dia memerintah dan hati Anda terjangkit olehnya, yang pertama dia serang autoimun rohani ini adalah organ tubuh namanya pandangan. Dan kalau pandanganmu salah, hancurlah duniamu. Hebat kan setan kalau menabur sesuatu? Tapi lebih hebat firman Tuhan yang sekarang menelanjangi dan melucutinya. Autoimun adalah sebuah disease atau penyakit. Ketika orang kena, dia fine-fine saja sampai tiba-tiba organ di dalam tubuhnya satu-satu tidak berfungsi. Contohnya begitu. Autoimunnya setan untuk menghancurkan the total man, manusia secara totalitas seluruh kehidupan kiri kanan, adalah buat hatimu tunduk pada roh ketakutan. Dengan demikian, yang pertama dia serang cara pandangmu kepada Tuhan. Tuhan akan jadi hantu. Berarti ini yang dia mau, hantu akan jadi Tuhan. Siapa yang mimpin hidupmu kalau kau takut? Setan. Karena itu saya tidak pernah mau tunduk pada takut. Bukan berarti yang minggu lalu keputusan kita untuk membatalkan ibadah itu ketakutan. Bukan. Kita harus timbang-timbang dalam waktu berapa menit saya harus buat keputusan itu untuk menyarankan ke gereja.
Karena saya punya objective thinking, pemikiran objektif seperti ini, yaitu jikalau aparat yang dibutuhkan untuk berburu manusia bukan rusa, yaitu orang-orang jahat yang melukai kanan kiri itu. Lalu akhirnya mereka harus bagi konsentrasi karena sebagian personelnya puluhan atau ratusan, jikalau gereja-gereja ibadah, belum lagi ribuan personel, mungkin ratusan lah ya, ribuan terlalu banyak. Jagai gereja-gereja semuanya hari Minggu itu, lolos semua teroris itu. Kita tutup dulu, ibadah lebih aman, low profile, di bawah radar. CG-CG bertemu, keluarga-keluarga yang sudah diajar firman Tuhan dalam gereja, yang sudah dimuridkan, bertemu bersama-sama. Berdoa, supaya apa? Supaya 100% Polri TNI, kejar mereka. Tapi kalau minggu ini kita nggak adakan lagi, berarti mau Sharon, WEDHI, wedi. Dan puji Tuhan Anda datang ke sini, berarti Anda tidak kena virus WEDHI. WEDHI, wedi. Ada medoknya sekalian. We shall never bow to fear. Tidak akan. Makanya teman-teman internasional tanya sama saya, Pastor Philip, gimana harus mendoakan? Ini saya baru terima masuk hamba-hamba Tuhan Korea. Barusan sebelum saya khotbah di sini belum saya jawab. Taiwan, Amerika semua udah kontak saya. Di berbagai negara maksudnya. Saya jawab, jangan doakan keamanan kami. Keamanan kami sedang sekarang diusahakan oleh pemerintah. Apa yang sudah diusahakan, tidak usah didoakan. Doakan pemerintah untuk kelanjutannya, nggak usah yang sekarang. Ini sudah hasil doa semuanya. Percayalah saya, berapa hari ini banyak orang koar-koar ke surga. Udah didengar, cukup, udah over kuota. Mau doa itu jangka lebih panjang, jangka menengah ke depan. Doa, saya minta semua teman-teman seluruh dunia itu. Doakan kami gereja di Indonesia, khususnya di Surabaya. Dan Sidoarjo, hai Sidoarjo ikut sama kita live streaming sekarang. Kita minta keberanian lebih besar lagi untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasih tepuk tangan bagi dia. No, kita tidak akan bow atau tunduk kepada fear atau rasa takut. Fear itu kanker. Lihat mata saya, sipit begini, pandangannya tajam. Mataku tidak katarak rohani, karena tidak ada takut di sini. Haleluya. Sampai nangis loh, saya teriak-teriak anaknya, sorry ya baby. Ada bayi yang nangis sekarang. Kita lihat ayat keberapa sekarang? 26 sudah. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Loh, saya bilang tenanglah, babynya langsung tenang. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan itu baik. Tuhan bilang, tenang ya. Kenapa Tuhan tidak bilang, aku ini dulu? Kalau dia tidak tenangkan, mereka tidak akan pernah tahu itu Tuhan. Ayam dan telur mana dulu? Ayam dulu, baru bertelur. Ketika hati kita tenang, mudah melihat Tuhan. Ketika hati kita ada badainya, tidak akan bisa melihat Tuhan karena katarakan. Jadi Tuhan perlu kita tenang. Makanya hari ini saya memutuskan untuk tidak khotbah di Jakarta. Harus di Surabaya yang lebih resah. Saya tidak jadi pergi ke sana dan hari ini saya khotbah 5 kali. Ini khotbah ke-5. Saya harus menenangkan barang siapa resah. Saya lihat sih ini wajah-wajah nekat. Jadi ternyata menurut saya pesan saya tidak terlalu diperlukan. Tapi saya perlu tenangkan jemaat karena hanya demikian minggu-minggu depan Anda akan lihat tuayan. Minggu-minggu depan Anda akan lihat pekerjaan Tuhan. Kasih tepuk tangan. Dan saya suka sekali kata Yesus. Ini aku. Agak beda dengan kata Yesus kepada Saulus sebelum dia jadi Rasul Paulus. Saya baru khotbahkan tadi ini di AOG. Army of God jam 1. Kalau sama Saulus yang notabene belum kenal Yesus. Yang selalu papasan tidak ketemu ketika Yesus di Galilea dan disalibkan di Yerusalem. Ketika ditanya, ketika dia bercahaya, lalu Saulus jatuh dari kuda, lalu berdiri dan berkata, siapakah engkau ya Tuhan? Tuhan berkata, aku Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sama Petrus, Yohanes, Yakobus, dan semua murid yang lain yang sudah notabene bersama Yesus siang malam, cuman kali ini terjangkit virus ketakutan, Yesus tidak perlu berkata, ini aku ini. Dia tidak perlu berkata, aku Yesus. Tapi dia berkata, aku ini.
Yesus, dia berkata, aku ini. Kalau dekat itu justru tidak perlu tanda tangan. Orang yang kenal saya, nggak perlu, kalau saya tanda tangan, gitu nggak perlu tulisannya bawahnya Philip Mantova. Kadang-kadang bahkan saya nggak usah tanda tangan, saya tulis, this is me. Mereka tahu ini saya. Jangan tersinggung kalau Anda tidak dapat nubuatan. Kita kan kepingin dipanggil, Budi. Budi ada 5. Budi pekerti. Kita ingin dapat nubuatan yang ada personal remark-nya atau ada tanda tangannya. Nubuatan yang spesifik, yang langsung ke nama. Kita perlu kepingin sekali suatu hari Tuhan bicara audible sama kita. Budi, Budi. Ya Tuhan Yesus. Kita kepingin. Kita ingin diperlakukan istimewa. Tapi jangan-jangan kalau Tuhan memperlakukan kita selalu istimewa, jangan-jangan kita adalah orang yang dia anggap asing sama dirinya. Kadang-kadang kita cuma dapat rema, firman, suara hati. Itu kita merasa kurang rohani. Salah. Justru yang rohani seringkali dapat suara hati. Rema biasa. Karena Tuhan menganggap hubungannya udah aman dengan Anda. Gak perlu, aku Yesus. Pukul 3 Anda didatangi seorang sosok dan berkata, I am Jesus. Kadang-kadang Tuhan cuma, gitu aja kita ngerti, Tuhan kau berduka ya. Gak perlu Tuhan bilang, dia siapa? Dia kasih ayat biasa dan itu merema. Dia sedang berbicara. Aku ini, karena domba kenal suara gembala. Gak perlu kalau saya sama anak-anak saya, I love you. Ini Daddy Philip Mantova. Hak lagi, apa kabar Jeremy? Ini papamu, Philip Mantova. Hubungan kalau aman itu rileks. Aku ini, atau ini aku. Pernah Anda dapat, ini aku dari Tuhan Yesus? Tiap pagi saya dapat. Dia gak tanda tangan, gak kasih penglihatan. Saya baca Alkitab firman, merasa hadirat Tuhan, gak ada setrum kadang-kadang cuman, wow. Seperti ada testimoni, ada suara hati berkata begini, aku di sini. Kalau kau di sini, aku di sana. Ya Tuhan, terima kasih Engkau hadir di hidupku, itu cukup bagiku. Banyak orang Kristen seleranya agak berlebihan sih menurut saya. Kalau enggak Tuhan kirimkan malaikat terang gitu atau gimana, pengalaman supranatural. Loh, saya enggak menentang itu. Saya punya banyak pengalaman seperti itu. Kalau enggak percaya. Ke Pusaka Raja Wali, beli Before 30. Itu biografi saya ada penuh cerita gitu. Saya mau ditampar malaikat segala, ketemu Tuhan Yesus. Saya bukan anti, saya malah justru punya banyak itu. Tapi kalau saya megahkan itu, Anda akan merasa minder. Justru Paulus harus memegahkan kelemahannya, kemanusiaannya supaya semua manusia ditarik masuk hadirat Allah. Haha. Kenapa haha ya? Ya gitu maksudnya. Ini aku, this is me. Tenanglah. Lalu tidak berhenti di sana. Tuhan bilang, jangan takut. Nggak cukup pengenalan saja. Tuhan suruh kita optimis jadi orang. Kata jangan takut itu be of good courage. Be of great cheer. Jangan takut. Ayo yang semangat. Lalu Tuhan Yesus tulis WA KOF. Keep on fire. Tuhan bilang sama kita harus optimis jadi orang. Kamu anakku loh, kenal aku. Optimis dong, minimal kayak orang dunia optimis. Lebih dari itu namanya iman. Lalu Petrus ayat 28 berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus berkata, Tuhan, thank you Tuhan, ini Tuhan ya. Aduh Tuhan, aku mau minggat dari kelompok orang-orang yang menganiaya aku ini. Petrus berkata gini, even though I am with them, I'm not like them. Kadang-kadang it's okay begitu, tapi jangan disuarakan, nanti dianiaya sama orang. Anda cukup berkata, aku bersama dengan mereka, tapi aku tidak sama dengan mereka. Nggak apa-apa loh, satu gereja duduk ibadah bersama karena kiri kanan. Bisa beda loh. Yang satu jalan di atas air, hidupnya. Yang satu lagi cuman ecek-ecek air. Just because you sit together in the same boat, sekalipun Anda duduk sama-sama di dalam satu perahu ini bahteranu, gak berarti
Anda imannya sama dengan orang sebelah Anda. Pilih iman yang terbaik. Jangan jadi orang Kristen biasa. Dia berkata, Tuhan, jikalau itu, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu. Dia ingin mengalami lebih. Dia ingin melihat lebih. Dan sebenarnya Tuhan bisa tolak permintaannya, menganggapnya ambisi. Padahal tidak lama yang lalu Tuhan Yesus diuji oleh orang Farisi. Kalau itu engkau adalah seperti yang kau klaimkan dirimu, siapa dirimu sesungguhnya? Kalau engkau adalah anak Allah, tunjukkan mujizat pada kami, kami akan percaya. Tuhan bilang, nehi kusi-kusihe. Tidak akan kuberikan sebuah tanda mujizat kecuali tanda Yunus. Yang Tuhan maksudkan, aku mati bangkit 3 hari, lu suka yaitu, gak suka ya wis. Baru aja, sekarang Petrus yang tantang dia, kok diterima? Karena yang satu mencobai dia, yang satu ingin mengalami. Yang satu tulus, sekalipun Petrus mungkin ada motivasinya kecampur-campur, agak sedikit jengkel dengan teman-temannya, atau mungkin ada ambisi atau apa, pokoknya Tuhan lebih lihat ketulusannya. Dan ada ketulusan dan sebagian besar adalah ketulusan Tuhan jawab dia. Dan izinkan dia jalan di atas air. Sebenarnya Petrus punya motivasi gini loh. Dia dapat sesuatu yang tepat hari itu. Cara pandangnya bagus. Dan saya waktu baca ini Roh Kudus bantu saya menemukan apa yang di hatinya Petrus saat itu. Meminta Yesus suruh dia jalan di atas air. Ini yang saya sebut dengan Tuhan datang menjemput mereka dalam kemurahan. Ya kan? Kan Tuhan datang dalam kasih karunia, tolong mereka. Kalau enggak gitu mereka tenggelam itu jam 3. Udah berapa jam mereka di situ? Kalau saya hitung-hitung ya, mereka meninggalkan tempat mereka itu, tempat membelah roti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu pas matahari terbenam. Supaya mereka semua pulang ke desa-desa. Matahari terbenam. Katakan jam 6. Ini jam 3. Berapa jam? Coba dihitung sendiri, 9. Dayung, 9 jam di tempat, tidak kemana-mana. Dan Petrus mengerti bahwa Tuhan datang dalam kasih karunia-Nya. Jadi dia harus bertanya sama Tuhan, apa duty-nya? Karena kanan kiri kanan tidak ada jiwa-jiwa. Dan kiri kanan juga tidak ada tugas yang harus dilakukan. Roti 12 bakul masih aman. Mungkin agak sedikit basah-basah. Kena air yang masuk ke perahu itu. Dan waktu dia lihat sekelilingnya, tidak ada orang miskin yang perlu dibantu. Orang lapar diberi makan dan pakaian. Petrus gerah dan resah. Inilah iman yang sesungguhnya. Iman tidak akan bisa pasif hanya menerima. Iman pasti aktif. Makanya gak heran di insiden berikutnya terakhir nanti, Petrus lah yang tanya sama Yesus, kamu cinta padaku enggak? 3 kali kan, dengan kata lain Yesus masih mau memastikan, kamu masih cinta sama aku seperti waktu di perahu enggak? Iya Tuhan, nah aku kasih tugas ya, gembalakan domba-dombaku. Atau alias lakukan sesuatu. Nah Petrus ini gerah, dia resah, aku bisa lakukan apa? The way of mercy must always be met by the way of duty. Kemurahan yang diberi harus selalu merangsang sebuah kerinduan di hati kita untuk berkata, Tuhan, apa yang aku bisa perbuat untuk dirimu? Itu baru namanya spirit kamsyah. Banyak orang Kristen itu tidak bersyukur dan berterima kasih. Bahkan mereka tidak sadar yang mereka terima adalah kasih. Karena tidak ada terima kasih. Harusnya itu mendorong seseorang setiap kemurahan yang kita terima. Harusnya mendorong hati kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan Petrus tidak melihat apa-apa, dia berkata, kalau itu engkau suruh aku berjalan ke arahmu. Pertanyaan saya, dia ke arah Yesus lalu mau apa? Mungkin mau peluk dia. Mungkin mau sembah dia. Mungkin mau tersungkur di kakinya di atas air sekalian. Dia mau melakukan sesuatu, saudaraku. Ini baru benar, makanya Yesus berkata, imanmu sekalipun kecil, tetap iman. 11 itu nggak disebut iman belas. Dan
Petrus beritahu imanmu kecil itu bukan teguran saja, itu juga pujian. Kalau suatu hari di kelas guru berkata sama saya, Philip, ya Bu, kamu dapat 3. 30% maksudnya. Tapi seluruh kelas dapat 0. Saya langsung berdiri. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Saya akan merasa seperti juara 1. Memang begitu, sekalipun semuanya fail harus hair. Tapi kalau saya 30 semua 0, iman kecilku juara 1. Petrus itu bukan ditegur, dipuji. Dan Petrus berseru, tapi imannya Petrus sekalipun gegabah, tidak ngawur. Coba Anda perhatikan. Sekali lagi kata-katanya. Lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan, lihat ya, apabila engkau itu, sudah? Tahu Tuhan apabila engkau itu, aku akan berjalan kepadamu, betul? Bukan. Dibaca lagi lebih teliti. Kalau dia berkata, Tuhan apabila engkau itu, aku berjalan kepadamu. Jangan salahkan Tuhan kalau dia tenggelam dan mati. Gak ada cerita di Kisah Para Rasul lagi. Sekalipun Anda rindu melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetap ujungnya harus tanya, apakah ini kehendak-Mu? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku. Jadi bukan kemauanku yang jadi kemauanmu, tapi engkau tahu kerinduanku, apakah engkau akan berkata iya kepada niat hati saya? Dan Tuhan mengangguk dan berkata, Laifa, datanglah. Makanya disertai jalan. Dia yang membuat kapak mengapung, besi lagi. Di zaman Elisa itu, dirinya mengapung. Dan bisa suruh satu orang yang juga berat seperti kapak, seorang nelayan untuk jalan dan mengapung di atasnya. Tapi Petrus tahu ini bukan main-main, ini mujizat. Dia berkata, kalau itu engkau tahu kerinduanku melakukan sesuatu. Tell me to come, bid me to come. Suruh saya untuk pergi. Dia tunggu apa-apa terakhir dari gurunya mengangguk kepala. Come, maju. Pada saat ini semua murid-muridnya rahangnya jatuh. Dan mereka mungkin tepuk tangan. Wow, Petrus. Lalu Petrus masuk angin. Ternyata imannya gak sempurna, gak apa-apa. Anda juga gak tahu dalam mencoba Anda bisa gagal. Coba lihat di ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sampai ayat itu, tinggal 2 ayat saya selesai nanti. Tapi ayat 30 berkata, ketika Petrus merasakan tiupan angin, takutlah ia dan tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ternyata ada korelasi hubungan yang erat antara iman dan kehidupan. Tidak menghakimi, tetapi memang betul ada masalah, sekalipun orang imannya sempurna, tetap ada masalah. Ayub contohnya. Tetapi juga tidak menyangkali ada masalah-masalah di hidup ini, bagaimana hidup beberapa orang tenggelam, pekerjaan, keluarga, hubungan, pelayanan. Ternyata bukan kasus Ayub, tapi kasus Petrus. Ada beberapa orang hidupnya tenggelam akibat lemahnya imannya. Yang begini tidak bisa diusir semata-mata, harus lewat doa puasa. Ini bukan bicara tentang pantang makan, tapi bangun kerohanian. Ada kehidupan orang tertentu yang tenggelam akibat lemahnya imannya. Akibat lemah iman. Jadi solusi dan obatnya cuma satu, yaitu harus obati oyot atau akarnya. Kalau dia punya kehidupan tenggelam karena imannya lemah, Anda percuma kalau Anda tolong hidupnya. Anda harus benahi imannya, hidupnya naik mengapung sendiri.
Itulah sebabnya waktu kita mau tolong orang lain, orang-orang kita kasih, keluarga, teman, dan segalanya, milikilah karunia membeda-bedakan. Tidak repot kok karunia membedakan roh itu gak terlalu supranatural seperti apa. Kadang-kadang suatu perasaan impresi tahu, I think problemmu bukan pekerjaanmu, tapi hati-hati Anda harus kenal dulu loh ya, jangan asal bang-bang tut jendela wawah. Saya pernah menolong seseorang yang punya pekerjaan ambruk total, tapi ternyata Tuhan tunjukkan pada saya masalahnya di keluarga dan rumah tangga, hubungan dengan istrinya gak beres. Ini dulu, itu ngapung sendiri. Demikian juga gak usah bicara nolong orang, pikirkan tentang kehidupan, konteks kehidupan Anda sendiri. Adakah perkara-perkara di hidupmu yang tenggelam? Karena Anda tidak bangun imanmu. Adakah perkara-perkara yang tenggelam? Karena Anda biarkan iman Anda kelaparan dan mati. Tidak pernah rajin mendengarkan khotbah, baca firman, cari Tuhan, memuji, menyembah, berdoa, bangun saat teduh mesbah. Doa, bukan saya berkata bahwa semua hal itu dilakukan seperti persyaratan Anda diberkati Tuhan, tidak bisa manipulasi sorga. Tapi kadang-kadang ada aktivitas tertentu yang Anda dan saya abaikan, tidak lakukan, kita remehkan. Padahal itulah solusi dari problemamu. Bukan masalah di staf Anda, supplier Anda, uang lari. Bukan masalah tentang ekonomi. Bukan masalah tentang lokasi rumah Anda itu kok sering terjadi perampokan karena di sana rawan. Utara disebut rawan, kita datang ke sini, tempat ini drop kriminalitasnya. Utara disebut rawan, lihat sampai sekarang Anda dilindungi Tuhan setiap ibadah. Gak ada hubungannya dengan iman kita berjalan di atas air. Tanpa iman kita tenggelam. Simple kan? Garap imanmu. Tapi Tuhan itu baik. Udah mau selesai nih. Sabar sedikit ya. Udah jauh-jauh datang kok. Lihat gak? Sepada orang yang kurang iman ini Tuhan begitu menunjukkan berlipat-lipat lapis-lapis kemurahan. Ada sesuatu yang gak masuk akal. Ini lagi mujizat kasih. Kalau Anda lihat ayat 30, renungkan lagi. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, Petrus tenggelam kan? Pernah tenggelam gak? Anda pernah lihat orang, gak usah tenggelam lah. Orang lompat dari, ini swimming pool nih, kolam renang. Lalu dia jalan di atas air, plus masuk itu berapa detik? Coba dihitung. Semakin orang dewasa, semakin cepat masuknya. Masuk. Paling, kalau enggak tahu ya, berapa detik ya kira-kira? Anggaplah 2 detik. Terus masuk. Coba sebelum masuk, bilang Tuhan tolonglah aku. Keburu enggak? Coba saya ajak untuk merenungkan. Ini namanya mengupas firman. Tuhan tolonglah aku. Apalagi bahasa Ibrani. Pak Sam tahu Ibraninya gimana enggak? Kok keburu? Ada mujizat lagi satu yang tidak pernah dibahas. Saya yakin sudut pandang ini jarang ditemukan. Waktu dia tenggelam, body weight-nya, air cemplung ke bawah, gravitasi, hukum dunia, hukum alam, harusnya 2 detik. Dia sudah masuk ke sana termasuk mulutnya. Nggak mungkin ada suara yang keluar. Terjadi pemelanan. Ini bukan bahasa Indonesia yang baik. Terjadi pemelanan. Pelan-pelan tenggelam. Tuhan tolonglah saya. Tenggelamnya pelan tapi ngomongnya cepat. Tuhan tolonglah saya. Keburu. Orang cemplung itu tidak ada setengah. Lalu pelan. Semakin cepat. Kok bisa dia ada waktu katakan, Tuhan tolonglah aku. Waktu kita sudah tidak mampu pun, kelihatannya iman kita yang buat kita jalan di atas air. Dan ketika kita kurang iman, harusnya kita tenggelam secepat iman mengangkat. Secepat itu juga tidak beriman menenggelamkan. Ukur-ukuran waktu untuk tetap mengapung di atas karena iman dengan tenggelam masuk ke bawah harus fair dong. Tuhan tetap gak fair. Makanya jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa gak fair? Tuhan itu just, dia punya adil, itu bukan adilnya manusia. Kalau adilnya manusia, Petrus udah black-headed.
Tahu Tuhan itu dalam bahasa Ibrani yang ngefuri, berkali-kali dengan hidupmu dan hidupku. Harusnya sudah seadil dan sepatutnya. Kalau kurang iman, Anda dapatkan bagianmu. Kalau beriman, Anda dapatkan bagianmu pula. Pada saat kita di sisi kurang iman, Tuhan perlamban tenggelamnya kita. Memberi waktu untuk berseru 3 kata ini. Tuhan, tolonglah saya. Jangan pernah marah sama Tuhan dan kecewa. Kenapa kau bawa malapetaka? Kalau bukan Tuhan, hari ini yang suka mulutnya ngeluh pun sudah tidak bisa berbicara. Udah mati di tanah. Tuhan ngefur Anda berkali-kali. Memperlamban kejatuhan tenggelammu. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. How Peter sank. It was a miraculous sinking. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana Petrus tenggelam. Tenggelamnya Petrus ini mujizat lebih besar daripada dia berjalan di atasnya air. Terakhir, Anda belajar sesuatu? Saya betul-betul mau berikan roti yang paling hauja. Yang paling hauja, paling enak. Di malam hari penuh pewahyuan, saya tahu Anda pulang harus kenyang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kenapa angin reda Tuhan perintahkan? Tidak. Lalu mereka naik ke perahu, angin langsung reda. Ada hubungan dengan perahunya. Tuhan bilang sama si perahu dan kepada Taufan itu, sudah selesai, tugasmu sudah. Mari. Ya dan, go. Tahukah masalah itu ada tanggal kadaluarsanya? Detik dia mengajarkan kita beriman, masalah itu sudah tidak ada gunanya di mata Tuhan. Tuhan bilang sama perahu itu, kamu sudah tidak berguna. Di ayat lagi yang lainnya, paralel ini, ketika Yesus masuk ke perahu sampai langsung ke tepian. Tuhan bilang, perahu ini sudah tidak perlu. Kamu sudah ngerti sekarang tentang kasihku. Kamu ngerti sekarang berjalan bagiku. Kamu sekarang paham bagaimana tenggelam pun aku yang jagai kamu. Kamu ngerti semuanya. Perahu ini sudah meoyong lah. Udah gak berguna. Dan dia berkata kepada angin, lu mau coba-coba apa lagi? Waktu angin datang, Tuhan, lihat Tuhan Yesus. Sudah selesai. Your fun is done. Udah pulang. Kamu ini cuman digaji jam-jaman. Kamu ini adalah pekerja upahan harian. Udah selesai. Kamu udah dapat gajimu. Aku udah memakaimu untuk mendidik rasul-rasulku. Go home. Hojah. Pulang. Langsung reda. Masalah kita ada jam kadaluarsanya. Ketika kita mengerti dan mengenal Tuhan. Masalah itu mungkin masih ada sisa-sisanya. Atau masih besar malahan. Tapi sudah tidak ada gigitannya. Tuhan berkata, udah selesai. Anda tinggal tunggu waktunya aja. Kadaluarsa itu tiba-tiba tutup buku. Anda tidak usah doakan masalah itu lagi. Doakan untuk keberanian memberitakan. Keberanian melayani. Udah gak perlu melulu doa tentang masalah. Masalah itu dilihatin gini terus gak tambah pergi. Tambah ganteng masalahnya. Seperti Anda lihatin saya terus gini loh. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah takut dalam masalah. Masalah hanyalah alat untuk mengajarkan kita percaya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita semua berdiri. Menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sampaikan tangan, bukan tangan, sebab Dia hidup. Ada
Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan yang ada, persekutuan dengan Roh Kudus-Nya. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Jangan takut saudara, Bapa mencintai. I know it, I just know it. Saya nggak bisa cerita. Di hati saya tahu Bapak sayang dan cinta. Terimalah kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah, dan persekutuan, mitraan dengan Roh Kudus. Dia jalan di depan atau kadang di belakang, tapi Dia akan senantiasa berjalan denganmu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, amin. God bless you. Selamat malam. Thank you.